Oke. Nih di pagi hari ini kita mau ngasihkan makan ya di kolam terpal ikannya. Ini sudah 40 hari ukurannya sudah 3 jari sampai 4 jari ya. Oke, ini kita miara ikan di kolam terpal ini tidak akan rugi ya, tidak akan rugi karena untuk budidaya sebenarnya ikannya itu bibitnya itu cukup murah ya. Ikan nila ini bibitnya saya beli per liter 50.000, ukurannya sejempol tangan orang dewasa. Itu 1 liter isi bibit ikannya sekitar 70 sampai 80 ekor ya. Sekarang sudah 3 sampai 4 jari, berarti seliternya sudah sekitar 6 sampai 8 ekor ya. Ini terpalnya. Sebenarnya untuk pertama kali budidaya ikan di kolam terpal ini yang paling besar itu biaya terpalnya ya, kolam terpalnya. Ini terpalnya sudah saya pakai kurang lebih 3 tahun, ukuran 3 meter kali 3 meter. Ini kita beli seharga 1 juta ya, 1 juta lebih ya, kurang lebih. Dan kita tinggal beli kasih besi Hermes ya. Kita beli Hermes, kita bagi jadi 2, dan 1 lagi di kolam terpal yang 1 lagi yang kolamnya masih kosong ya. Ini kolamnya bekas ikan lele ya. Ini bekas ikan lele. Nanti rencananya akan kita masukkan bibit ikan mas dan ikan nila. Nah, kemarin kita cari-cari bibit di dekat rumah masih kosong. Nah, ini terpal ini sebenarnya cukup awet ya. Kolam terpal ini cukup awet kok terpalnya, dan apabila bocor kita bisa menambahnya menggunakan lem power dan filter rokok ya, filter rokok. Dan untuk pemelihara di kolam terpal ini biayanya cukup murah, dan pakannya juga kita beli 1 karung itu cukup kurang lebih 2 bulan lebih ya pakannya, peletnya. Nah ini dia, ini peletnya kita beli 1 karung ini sudah hampir 2 bulan ya peletnya. Nih, ini peletnya. Nah kalau kita beli pelet ini per liter sekitar 13 sampai 14.000 ya. Nah, sekarang kita kasih makan nih ikannya. Tuh. Ini ukurannya 3 sampai 4 jari. Ya. Ini apabila yang mau belajar atau ingin belajar budidaya ikan ya,
ikan lele, ikan mas, atau ikan nila. Ini apabila kita beli terpal ya, ini ikannya jangan langsung kita taruh ya, kita isi air, kita biarkan selama 1 minggu agar terpalnya ini tidak bau ya, tidak bau, karena ini terpal ini apabila masih baru bau ya, kimianya masih baru kayak biji-biji plastiknya ya. Jadi kita biarkan dulu kurang lebih 7 hari atau seminggu, akhirnya kita buang lalu kita isi. Dan apabila kita isi, kalau untuk kolam terpal ini kita harus kasih obat ya. Nah, ini dia, ini cairan pembasmi bakteri, parasit ya, dan menghambat tumbuhnya lumut ya, agar airnya ini apabila kita isi di dalam terpal, airnya bagus dan ikannya juga tidak penyakit ya. Ini kolam terpal ini ada di samping rumah ya, di samping rumah ya. Dan kalau kita bikin kolam terpal ini, bawahnya kita kasih lubang, ada lubangnya, dan kita kasih paralon. Nah, ini paralon saluran dari terpal bawah ya. Nah, ini ya terpalnya, ini untuk menguras air atau membuang air yang ada di dalam kolam ya. Nih, nah itu untuk menguras ya. Ya, ini untuk pembuangan ya, pembuangan air apabila kita mau panen atau menguras atau mau sortir ikan. Dan untuk budidaya ikan mas atau ikan nila merah ini, airnya tidak bau ya, airnya tidak bau dibandingkan ikan lele. Kalau untuk budidaya ikan lele itu, kolam dalam air terpal itu agak sedikit bau ya, agak sedikit bau. Kalau untuk pemeliharaan ikan mas atau nila di kolam terpal ini, airnya tidak bau. Dan untuk kolam pemeliharaan ikan dalam kolam terpal ini, sebenarnya kalau ingin mencoba tidak perlu biaya yang besar ya. Sebenarnya untuk terpal ini atau untuk pemula yang mau belajar budidaya ikan dalam kolam terpal ini, nah terpal ini ada yang ukuran 1 meter 2 meter ya, dan itu harganya juga cukup murah, jadi tidak perlu modal besar ya. Kalau misalnya kita udah punya empang 1 meter atau 2 meter dan kita taruh bibit sekitar 200 ekor, itu paling sekitar 500 sampai 700 ribu ya untuk modal awalnya. Tapi kalau untuk 3x3 ini kita modalnya kurang lebih 2 juta. Kalau untuk di dalam pengisian bibit dalam kolam terpal ini, itu tergantung kita ya. Sebenarnya ini kalau kita bisa naruh ikan ini 500 sampai 1000 ekor. 500 ekor sampai 1000 ekor ya, kita bisa taruh ya. Ya. Tapi ini kita isi hanya sekitar 200 sampai 300 ekor kita isi ya. Ini ikannya sudah
40 hari, dan ukurannya termasuk cepat ya untuk budidaya di kolam terpal ini, sekitar ukurannya sekarang sekitar 3-4 jari ya. Dan di sini kita kasih boiler ya, ini untuk sirkulasi udara ya, biasanya untuk ikan-ikan emas atau ikan-ikan nila. Apabila ada boilernya, ikan nafsu makannya bertambah ya. Ini rencananya 3 bulan atau kurang lebih 90 hari. Nih, ikan ini sudah bisa panen karena sekilonya sudah sekitar 5 ya, sekilonya udah sekitar 5 ekor kurang lebih ya. Nih. Dan pakannya juga kita beri pagi dan sore hari ya, kita beri makan pagi dan sore hari ya. Jadi untuk pemula atau yang mau berbudidaya, belajar budidaya ikan dalam kolam terpal ini, jangan perlu takut ya, jangan perlu takut atau takut rugi ya, atau takut kemana. Kalau kita sudah besar budidaya ikan ini, jangan takut untuk menjualnya. Kita bisa tawarkan di tempat-tempat makanan atau di tempat restoran seperti warteg, warung Padang ya, atau enggak tempat-tempat makan lainnya ya, makanan Sunda ya kan ya. Karena kalau kita misalnya jual langsung ke tengkulak, untung kita termasuk tipis ya, atau sedikit. Tapi kalau kita jual secara ecer ke warung-warung, untung kita lumayan ya, lumayan, tidak terlalu dikit ya. Kalau kita jual ikan nila ini, kita bandingkan dulu dengan harga yang ada di pasar. Kalau misalnya 1 kilo di pasar misalnya 34 atau 32, nah kita jual sendiri, kita bisa jual seliter atau sekilo 30. Nah, jadi harga yang di pasar itu dan harga kita jual kita turunkan ya, supaya para pembeli yang ada di mana-mana bisa datang ya, seperti warung nasi, warteg, dan Padang ya. Nih, yang untuk kata, dan ini juga bisa untuk konsumsi ya, bisa untuk konsumsi harian ya, atau misalnya di rumah tidak ada lauk, kita bisa menggorengnya atau buat teman makan kan ya, lauknya nih ya. Ini di samping rumah, lahannya lumayan, ada tempatnya ya, dan di belakang juga, belakang rumah kita tanam tanaman sayur, daun singkong, daun pepaya ya, cabe ya, nih. Oke. Ini lokasinya masih asri ya, masih asri di samping rumah.
Ini pakan ikannya. Nih, kita kasih makan ikannya ya. Ikannya nafsu makannya cukup bagus ya. Sebenarnya untuk budidaya ikan lele atau ikan nila yang sudah saya alami, bagi saya enakan budidaya ikan nila ya, karena tidak perlu capek-capek menyortirnya atau mengganti airnya ya. Airnya juga tidak terlalu bau ya. Kalau untuk ikan nila sangat mudah budidayanya. Tapi kemarin saya budidaya ikan lele, sortirnya, terus airnya dan pakannya juga termasuk agak capek ya, ngurasnya, sortirnya ya. Karena kalau ikan lele itu kalau sudah besar atau sekilonya sudah 5 ekor, untuk jualnya pangsa pasarnya agak susah dibandingkan ikan nila. Untuk ikan lele itu pangsa pasar ikannya ukurannya sekitar 7 sampai 8 ekor ya per kilo. Kalau sudah lewat lebih dari 7 atau 6 ekor, jualnya sudah agak susah karena ikannya sudah besar ya. Karena untuk tempat-tempat makan atau pecel lele dia tidak mau ya. Nah ini dia, ini kita piara di kolam terpal ya. Ntar kita lihat di kolam empang ya, kita piara juga di kolam empang ikan mas dan ikan nila merah. Nah, ini ya. Nah, dia ini pakannya kita bisa kasih daun-daunan ya, atau daun pepaya ya. Ini kita kasih eceng gondok ya, kita kasih eceng gondok sekitar 6 sampai 8 ya pohon kita taruh ya. Sebenarnya untuk resiko budidaya ikan, setiap kolam itu punya resiko ya, baik itu di kolam terpal, di empang, di kolam semen, atau di tambak ya. Masing-masing ada resikonya. Dan kalau untuk kolam terpal ini resikonya apabila terpalnya sudah rapuh ya, kita harus beli lagi ya kan, kita harus beli lagi apabila sudah rapuh ya. Tapi kalau misalnya untuk bocor atau bolong-bolong, kita bisa menambalnya ya. Ini di terpal ini kita bisa budidaya ikan apa saja ya, ikan mas, lele, patin, ikan bawal, gurame, nila ya, apa aja kita bisa budidaya untuk kolam terpal. Dan kita tidak perlu
memakan biaya yang besar kalau untuk budidaya ikan di kolam terpal. Kita modalnya cukup sekali, dan apabila ikan sudah panen, kita bisa isi lagi dengan bibit ikan yang baru. Oke. Ini kolamnya ya. Kita kasih makan lagi ya. Dan pakan ikannya juga tidak terlalu boros. Ukurannya itu juga, perkembangan ikannya juga sangat cepat. Dan kebetulan saya miara ikan ini di perkampungan ya, di perkampungan. Jadi air tanahnya juga lumayan bagus, airnya cukup jernih ya, dan airnya untuk budidaya ikan ini sangat cocok ya. Air tanah di daerah Cibening Setu ini sangat bagus air tanahnya, karena apabila kita mau budidaya ikan, kadang-kadang terpengaruh juga dengan kualitas air ya, dengan kualitas air. Dan kebetulan lokasi kita budidaya, air tanahnya sangat baik. Nah, ini dia. Ini kita di kolam terpal ini kita kasih boiler ya, kita kasih boiler yang kecil ya, kita kasih boiler yang kecil ya. Kita di sini punya kolam terpal 2 ya, kita punya kolam terpal 2. Ini kolam terpalnya sudah 3 tahun lebih ya, sudah 3 tahun lebih ya kita pakai. Dan kolam terpalnya juga cukup awet. Ini kolam terpalnya kita beli dari daerah Jawa ya, kita beli ya, karena kalau beli di daerah
perkotaan di daerah Bekasi tempat kita tinggal ya. Harganya masih lumayan, harga terpalnya ini. Jadi kita belinya dari daerah Jawa ya, kita beli dikirim oleh paket, dan kita beli ini sudah berbentuk ya, sudah berbentuk. Jadi kita tinggal beli hermesnya saja dan tinggal kita rakit, kita rancang ya. Pinggir-pinggirnya kita kasih fiber agar air dalam terpal ini tidak melembung keluar. Kita beli agar supaya dinding-dinding bawah kolam terpal ini rata ya. Nah seperti ini ya, kita beli terpal fiber ya, atau kita beli ganjel atau karpet ya, supaya dia tidak melembung di bawah karena tekanan air di dalam terpal ya, di dalam kolam. Ini dia. Kita beri makan lagi ya. Di kolam terpal ini nafsu makan ikan sangat baik ya, karena airnya bagus ya, airnya cukup bagus. Dan untuk budidaya ikan dalam kolam ini airnya jangan terlalu sedikit ya. Jadi misalnya ini kan kolam tingginya 1 meter dan kita kasih air sekitar 50 sampai 60 cm ya. Jangan terlalu dikit. Jadi kalau misalnya kita kasih air 1 meter, kita kasih air 30 cm, itu akan mempengaruhi ikan ya. Ikannya bisa stres ya, dan airnya juga cepat kotor, dan nafsu makan ikannya juga tidak baik, tidak bagus ya. Jadi kalau untuk mau budidaya ikan kolam terpal, kita harus perhatikan kedalaman air ya. Kita harus perhatikan kedalaman air ya. Ini guys, di kolam terpal ini airnya saya kasih tingginya sekitar 60 cm ya kedalamannya. Karena kalau kita kasih air sedikit, tidak bagus ya untuk ikannya. Ini dia ya. Oke, nanti kita akan kasih makan di kolam empang ya. Kita akan kasih makan. Ini sudah jam 8 lewat ya, matahari sudah meninggi, sudah keluar. Oke, yang mau budidaya ikan bisa komen ya,
bisa komen, mau tanya-tanya boleh. Oke, sekarang kita akan ke empang ya, jaraknya sekitar 30 meter dari samping rumah. Sekarang kita mau ke empang ya, di belakang rumah. Nih dong. Nah, itu dia empangnya ya. Nih, kita mau kasih makan ya. Kita kasih makan ikan, kita kasih pelet. Kebetulan semalam hujan. Nah tuh, ini kita kasih tulisan dilarang dipancing. Kalau tidak kita kasih tulisan, suka dipancingin ya. Nah, ini letaknya di samping pemancingan Galatama ikan lele ya, 2 Putra. Ini dia pemancingannya. Ini di pinggir sawah. Ini pemancingan ini di dalamnya ikan babonnya banyak ya. Ada yang 1 ekor ya 5 kilo, 3 kilo, 4 kilo. Ikannya besar-besar. Ini bukanya malam hari, buka jam 8 sampai jam 2 malam. Perlombaan Galatama ya. Nah, nih kita akan kasih makan nih. Sudah pada nyamparin. Ini sama ya. Kita tebar bibitnya sama di kolam terpal ya. Sekitar sudah 40 hari ya. Sudah 40 hari. Ini kita taruh bibit di dalam kolam empang ini sekitar 1000 ekor lebih ya, 1000 ekor lebih. Kita hampir kita kasih 13 liter. Ukurannya sudah 3 sampai 4 jari, sama seperti kolam yang diterpal ya. Dan juga ini ukurannya juga ada yang sudah lebih dari 4 jari ya, sudah lebih dari 4 jari. Nah, yang hitam itu nih, yang hitam itu ikan mas, yang merah nila merah, ya, nila merah. Tuh, kita kasih. Ya. Ini empangnya kedalamannya kurang lebih 1 meter. Kedalamnya 1 meter. Sebenarnya empang ini bisa kita beri atau kita taruh bibit sekitar 5.000 ekor lebih ya. Tapi kita hanya kita taruh sekitar 1000 ekor lebih ya. Rencananya apabila sudah panen, kita akan kasih atau kita akan tebar bibit yang agak banyak ya, karena empangnya lumayan luas, ukuran lebar 8 meter dan panjangnya 24 meter ya. Dan resiko untuk budidaya di empang
di empang resikonya predator ya, seperti biawak, ular, dan ikan gabus ya. Tapi kalau ikannya sudah besar, untuk ikan gabus sudah tidak mau makan lagi ya, atau ular, karena kalau misalnya sudah besar, ukuran ikan mas atau ikan nila ini sudah hampir sama dengan ikan gabus ya. Tapi kalau ikannya masih kecil, biasanya gabus makan ya, sama seperti ular juga. Tapi kalau untuk biawak, dia pasti makan ya. Nah itu ada yang sudah 4 ekor, 4 jari lebih ya, tuh sudah ada hampir mau 5 jari. Nah, dan kalau untuk biawak ya, untuk biawak biarpun kecil atau besar, dia biasanya nah tuh mau makan ya kalau untuk biawak. Tapi kalau untuk ikan predator gabus, apabila sudah besar, ukurannya sudah 3 jari sampai 4 jari, dia biasanya sudah tidak mau makan. Tuh ikan mas ya. Ini di empang perkembangannya juga cukup baik ya, karena pakannya juga dibantu oleh pakan alam ya, seperti lumut, daun-daunan, atau serangga. Kalau untuk budidaya di empang ini, biayanya mungkin pertama-tama empang ya. Untuk empangnya biaya galinya lumayan ya. Untuk galinya bisa memakan, untuk gali manual bisa memakan sekitar 3 bulan sampai 4 bulan ya. Itu tergantung, kalau kita gali tergantung yang gali ya, jumlah pekerjanya. Tapi kalau misalnya di empang ini, apabila sudah panen, kita bisa berulang-ulang ya, berulang-ulang. Karena kalau empang kalau bisa dibilang sudah bisa untuk budidaya, dia bisa berkali-kali ya. Sistemnya untuk empang sistemnya permanen. Kalau empang sistemnya permanen ya, sistemnya permanen. Nah, kita kasih sebelah sini. Ikannya pada ngikutin ya. Sebenarnya untuk resiko setiap empang atau tempat budidaya masing-masing punya risiko ya. Seperti tadi di kolam terpal, resikonya apabila terpalnya sudah rapuh atau sudah rusak. Dan kalau di empang
resikonya predator ya, predator atau banjir ya. Kebetulan empangnya terletak di pinggir sawah ya. Empangnya terletak di pinggir sawah. Apabila musim hujan, air empangnya meluap ya. Airnya meluap, dan apabila banjir, ikannya bisa kabur ya, keluar dari empang. Dan untuk di kolam tembok atau kolam beton ya, itu biayanya cukup besar ya, cukup besar. Dan kolam beton itu juga bisa dibilang kolam permanen ya. Dan resikonya mungkin kalau untuk kolam beton itu resikonya apabila betonnya sudah rapuh ya, sama seperti empang, sama seperti terpal, kolam terpal. Tapi kalau misalnya kolam betonnya atau kolam temboknya bagus, awet ya. Saya miara di kolam terpal dan kolam empang ya. Dan untuk kolam budidaya kolam yang ditambak itu juga biayanya juga lumayan besar, karena kalau ditambak itu modalnya jangkar ya, jaring buat kolam ya, berbentuk kolam ya, dan pelampung ya, pelampung jaring ya. Biayanya lumayan besar, sebab saya punya paman miara budidaya ikan di kampung di Danau Toba ya, Sumatera Utara. Satu kolam itu menghabiskan 50 sampai 70 juta ya, kurang lebih ya. Dan resikonya untuk budidaya di tambak itu resikonya sangat besar. Apabila kolamnya atau jaringnya bolong ya, atau jaringnya pada putus, ikannya bisa kabur ya, ikannya bisa kabur ya. Dan apabila jangkarnya kurang kuat, kolamnya bisa terbawa arus. Dan pelampungnya juga harus cukup banyak ya. Dan resikonya juga kalau untuk di kolam tambak sangat besar apabila ada penyakit musiman ya. Kadang-kadang kalau misalnya di sebelah tambak ada tambak ikannya pada mati, itu bisa menular ya, bisa menular ke tambak yang satunya lagi ya. Makanya kalau untuk budidaya ikan di tambak itu para pemodal ya, pemodal besar, karena untuk tambak itu biasanya sudah punya jaringan,
sudah ada timnya ya, untuk bibitnya dan untuk jual ikannya dan pakannya juga ya. Beda kalau untuk budidaya ikan perorangan ya. Kalau saya budidaya masih perorangan ya. Saya biasanya ikan saya jual, tidak saya borongkan, saya jual per kilo ya, atau saya jual eceran. Karena kalau eceran untungnya masih lumayan dibandingkan langsung saya borongin atau saya jual ke tengkulak ya. Saya jual biasanya ke warteg atau ke warung makan ya, atau ke rumah tangga ya. Nih ikannya, ikan nilainya. Nah ini ukurannya. Nah tuh sudah 3 sampai 4 jari. Kasih makan nih, kita lihat ukurannya ikannya nih ya. Dan jangan takut ya, yang mau budidaya ikan baik di kolam terpal atau di empang ya, kita bisa memanfaatkan halaman rumah ya, atau enggak halaman depan atau halaman dapur belakang rumah. Kita bisa manfaatkan. Sebenarnya apabila kita sudah punya kolamnya, untuk budidaya ini biayanya sangat murah ya. Kita hanya beli bibit ikan sekali, itu seliternya untuk ikan mas dan ikan nila merah saya beli seliternya 50.000 ya. Saya beli dari daerah Bojong Cikarang, perbatasan Cikarang dan Kerawang ya, saya beli ya. Dan masa panennya juga lumayan singkat, sekitar 3 bulan atau 90 hari ya. 90 hari. Dan untuk yang mau budidaya ikan di kolam terpal atau empang, kita bisa menggunakan terpal yang ukuran semeter kali semeter atau 2 meter kali 2 meter ya. Kita bisa taruh untuk ukuran 1 meter, kita bisa taruh bibit ikan sekitar 200 sampai 300 ekor ya. Dan biayanya untuk kolam semeter kali semeter atau 2 meter kali 2 meter tidak terlalu mahal, sekitar 700 sampai 1 juta. Ini dia ya. Ini empangnya. Suasana empang masih sangat asri ya, masih sangat asri. Air dalam empang sangat bagus, nafsu makan ikan cukup baik ya.
Dan kalau untuk di empang kita tidak perlu kasih obat ya, tidak seperti di kolam terpal kita harus kasih obat ya, karena kalau di terpal apabila tidak kita kasih obat biasanya ikannya akan stres atau nafsu makannya berkurang ya. Tapi kalau di empang atau kita piara di alam tidak perlu kita kasih obat air ya. Untuk budidaya ikan di kolam terpal dan kolam empang sangat menguntungkan ya, sangat menguntungkan ya. Ini cocok untuk yang mau belajar budidaya atau berwirausaha ya, karena harga jual ikan ini cukup stabil ya, cukup stabil, dan bibit ikan cukup murah ya. Biaya pakannya juga tidak terlalu besar. Satu karung pelet bisa 2 bulan ya, tergantung kita miara berapa ribu ekor atau berapa ekor ikan ya, atau berapa ratus ya. Dan kalau misalnya sudah besar, sudah siap panen, kalau kita jual per kilo ukurannya sekitar 4 atau 5 ekor, kita bisa jual sekitar 30 atau 34 ribu ya. Dan masa panennya juga singkat, sekitar 3 bulan atau 90 hari ya, dibandingkan budidaya ikan gurame, ikan mas, nila, patin, bawal, lumayan cepat ya. Untuk ikan gurame agak lama ya, agak lama. Untuk di kolam terpal saya hanya beri makan pelet saja, dan kadang kita kasih daun pepaya ya. Tapi untuk di kolam empang ini saya kasih makan pelet ya. Dan karena di empang ini makanannya
makanannya alam juga ya, seperti lumut dan serangga-serangga kecil. Dan sekarang kita kasih daun ya, daun paya atau daun talas. Ini sama seperti kolam terpal, target kita 90 hari. Nah, untuk di kolam empang ini pergerakan ikan cukup lincah ya, karena luas empangnya juga cukup lebar ya. Ini lokasinya masih asri ya, masih banyak pohon-pohon ya, dan juga masih ada sawah. Nah, masih ada sawah. Ini pemancingan galatama ikan lele ya, letaknya di samping kolam budidaya ikan mas dan ikan nila merah. Ini jaraknya dari rumah ke empang sekitar 30 meter. Jadi bisa kita selalu kontrol kolam empangnya.
Dan pinggir-pinggir empangnya apabila rumput-rumputnya sudah rimbun, sudah lebat, kita rapikan agar tidak menjadi sarang ular ya. Dan di empang juga pinggir-pinggirnya bisa kita kasih asbes pinggir-pinggirnya ya, seperti ini, agar ini ya, kita bisa kasih asbes agar tanahnya tidak longsor ya. Ini kita kasih makan di pagi hari ya. Biasanya kita kasih makan pagi dan sore hari. Kita kasih 2 kali ya. Dan biasanya siang-siang juga kita kasih makanan dedaunan ya. Kita iris kecil-kecil. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe.